guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Muhammad Raihan. Saya dari kelompok 1. Di sini saya sebagai host. Di episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sering kali kurang diperhatikan tapi sangat penting, yaitu fikih minoritas atau fikih al-aqliyah. Lalu bagaimana Islam memberi ruang bagi muslim untuk tetap menyiarkan syariat di tengah masyarakat non-muslim? Apa saja prinsip-prinsip dasarnya? Apakah ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang mendukung fleksibilitas ini? Kita akan bahas dengan 3 narasumber yang luar biasa. Halo, aku Indah Sucisari. Saya Melati Setiarusmaya dan aku Sina Mardia akan menjadi bintang tamu dalam episode kali ini. Oke, langsung saja. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan fikih minoritas? Kalau menurut aku, fikih minoritas itu adalah pendekatan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang hidup sebagai minoritas, agar mereka itu bisa menjalankan hidupnya itu dengan mudah dalam segi syariahnya, politiknya, gitu. Nah, istilah itu juga aku pernah mendengar ya, berkembang di tahun 90-an ya. Salah satunya dari karya Yusuf Al-Qaradawi. Beliau itu mengatakan fikih minoritas bagian dari fikih modern untuk mempermudah kita tanpa keluar dari syariat Islam. Dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Fatih ayat 78 yang berbunyi wama jangan itu dijelaskan bahwa Allah itu tidak memberikan seorang hambanya untuk mengadakan kepada agamanya. Jadi kayak itu gampang ya, dimanapun kita jadi gampang kita ya. Oh begitu ya. Lalu apa tantangan yang dihadapi oleh orang-orang minoritas? Nah, banyak ya tantangannya, tapi salah satunya itu kayak kita tuh sulit mencari makanan halal, terus udah gitu sulit melaksanakan sholat Jumat ya, sholat Jumat susah ya, kita tuh susah mencari pakaian yang tertutup ya, karena kan di kalau orang-orang yang non muslim itu kan pakaiannya terbuka ya, sedangkan kan kita harus tertutup ya. Ya terus kan jarang ya kalau kita hidup di minoritas, jarang nggak sih orang ada yang jualan baju muslim. Pasti mereka itu bakal banyak yang jualannya itu baju-bajunya itu mayoritas di lingkungan mereka ya. Terus kalau musim kan kalau misalnya di Eropa nih kan musimnya tuh musim panas kan, musim salju gitu, musim dingin gitu ya. Nah kalau musim panas kan mungkin mereka kalau mungkin pakai baju tertutup kan, sedangkan kalau musim musim panas musim dingin itu kan selalu pakai baju yang tertutup ya. Jadi kayak mungkin mereka tuh kayak aneh ya kalau melihat orang-orang di musim panas tapi pakai baju serba tertutup gitu ya. Oke, jadi apa sih contoh orang-orang minoritas itu yang seperti apa? Jadi seperti orang Islam yang tinggal di Eropa gitu, di negara Eropa kan jadi susah ya apa namanya mencari kayak makanan halal kayak gitu. Iya, Jadi kayak gitu ya. Kayaknya juga kayak ada loh yang saya pernah lihat di TikTok ya, selebgram kayak dia tuh kan tinggal di negara Korea ya, kayak kalau lihat tuh kan kesulitan yang dihadapi itu jadi kayak selalu di rasisin sama orang-orang yang ada di Korea karena dia berpakaian dengan yang beda dengan negara mereka gitu ya, kayak berjilbab ya. kamu pernah ngalamin nggak di minoritas itu? Saya sih nggak pernah ya, memang saya sering lihat-lihat Tapi jarang ya, iya benar-benar. Tapi kebanyakan itu di selebgram ya. Ya kalau pengalaman pribadi mungkin kita belum ngalamin. karena kan kita tinggal di Asia gitu ya, mayoritas kan Islam ya. Sedangkan kalau di Eropa mayoritas itu non Muslim gitu. Jadi
bagaimana menurut kalian jika laki-laki muslim hidup di lingkungan minoritas atau non muslim melaksanakan ibadah atau sholat Jumat dan lain? Kalau menurut aku sih bakal sulit ya, bakal rada-rada sulit. Banyak kan kalau di minoritas itu pasti jarang ya masjid ya. Iya, pasti di suatu negara tuh masjid itu pasti bisa dihitung jari kan. Nggak kayak negara Indonesia. Kalau kita kan di mana-mana ada ya, bisa di mana ya, di mana sholat Jumat kita. Tapi aku pernah baca di suatu bukan pernah baca sih, kayak pernah nonton ada seorang mahasiswa, dia itu sebagai orang yang minoritas, dia itu kuliah di Australia. Nah, dia itu muslim ya, dan pasti dia itu diamnya itu dengan orang-orang yang non muslim. Nah, dia itu kalau melaksanakan sholat Jumat itu dia itu bersama orang kan pasti ada ya yang muslim, pasti ada, tapi sedikit. tapi dia itu tetap melaksanakan sholat Jumat walaupun dia itu sulit menemukan masjid. Dia itu sama teman-temannya itu melakukan sholat Jumat itu di aula gitu. Tapi kan sholat Jumat itu kan syaratnya 40 orang ya. Iya sih, tapi kan kalau menurut dia itu asal dia itu melakukan kewajibannya selagi dia mampu ya. Kan dalam Islam itu ada sebuah rusul ya. Iya. Kan kalau mungkin dia itu bakal bingung nih menemukan 40 orang bagaimana, tapi kan dalam Islam itu tidak mempersulit. Dalam Islam itu kan ada yang namanya rusul, yaitu mempermudah mereka. Nah, dia itu melaksanakan sholat Jumat karena ya nggak apa-apa, mungkin kan nggak ada juga orangnya, masa kita harus ngumpulin dulu, nyari dulu buat melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau menurut saya ya, kalau misalnya emang nggak ada yang sholat Jumat, karena kan di suatu negara Eropa itu kan sangat jarang ya. Iya. Jadi kayak misalnya di daerah situ yang Islam cuma 5 orang, mereka mungkin nggak sholat Jumat, tapi mereka cuma satu aja ya. Ya emang bisa sih kayak gitu, tapi kan mereka itu mungkin mereka itu menyadari bahwa mereka itu Islam, jadi mereka itu melaksanakan sholat Jumat walaupun kan memang bisa ya mereka tidak sholat Jumat karena mereka bukan mukim asli. Mukim asli Terkait waktu itu kan dari negara Eropa sama negara Asia misal dari itu 24 jam, dari Eropa itu misal ada malamnya yang panjang atau siangnya yang sedikit atau sebaliknya. Kalau menurut aku dalam waktu itu mereka itu bakal ngambil di waktu yang ada di sana. Mana ya gitu. Karena kan kita maksudnya ada handphone ya. Ya Kan kita gampang ya mencari kayak lihat di handphone gitu, searching aja kayak maghribnya di Eropa sih jam berapa, karena kan di suatu negara tuh pasti berbeda ya. negara banyak agama gitu ya, jadi beda-beda gitu. Ya pasti kalau menurut aku mungkin ya, soalnya aku belum ngalamin sih. Kalau menurut aku mungkin mereka itu ngambil waktu yang di Eropa. Mungkin kalau ngambil waktu di Indonesia, mungkin di Indonesia lagi duhur, mungkin di sana lagi subuh. Mungkin orang-orang itu bertanya dia itu lagi sholat apa sih? Kan mungkin mereka juga ada sedikit tahu. Kayak gimana kalau kita lagi kayak ibadah haji kan beda gitu kan waktunya, jadi kayak kita ngikutin aja waktu yang ada di sana gitu, kayak suci kayak gitu kan. Terus kan kalau kita udah tinggal lama, kalau kita bukan liburan ya, jadi kita kan udah tahu gitu waktu zuhur di sana jam berapa, asar isya jam berapa, maghrib jam berapa, subuh jam berapa, jadi kayak nggak perlu searching lagi kecuali kalau kita liburan ya. Lalu bagaimana kita mencari makanan di negara tersebut secara kita tidak tahu cara pengolahannya itu haram atau halal? Kalau kayak kan kita nggak tahu ya misalnya pengolahannya ya, kayak mungkin kalau misalnya kayak kita, tapi kebanyakan ya di negara orang tuh kayak kita tuh nyari aman aja, jadi kayak beli makanan yang terbuka masaknya gitu. Iya. Open kitchen gitu. Tapi aku juga pernah dengar ya, kalau aku nggak pernah dengar dari siapa ya, dari temen aku, kalau kita nggak tahu status itu
boleh-boleh aja karena kan kita nggak tahu. Iya. Ya kalau tahu Yang apa namanya? Kita juga kan kayak cari tahu dulu kan kita sebagai muslim. ya Itu ikhtiar kita ya. makanan itu halal apa haram. Kalau kita nggak ngerti bahasanya, kita searching aja, translate aja karena kan banyak gitu ya. Dan pasti kalau misalnya kita liburan ke sana, kita harus pasti ada yang ngerti bahasa Inggris kan. Tinggal kita translate aja gitu ke bahasa Indonesia dari bahasa sana ke Inggris terus ke Indonesia gitu. Baiklah, saya minta satu pesan dari masing-masing narasumber tentang fikih minoritas. Kalau menurut saya, fikih minoritas itu hadir bukan untuk merubah ajaran Islam, tetapi fikih minoritas itu hadir untuk menyesuaikan orang-orang yang hidup di non-Muslim agar mereka itu tidak kehilangan identitas mereka sebagai Muslim dan tetap menjalankan syariat Islam dalam keadaan apapun walaupun mereka berada di area yang non-Muslim gitu. Kalau dari aku pesan untuk teman-teman semua yang sedang ada di kumpulan orang-orang non-muslim, kalian tetaplah beribadah dan menutup aurat karena Allah sudah mempermudah kita tentang itu. Jangan terbawa arus oleh mereka. Kalau menurut saya, upaya pentingnya ini itu menjawab umat Islam yang di era globalisasi dan migrasi. Nah, ini berupaya menjaga keberlangsungan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Baik, dari episode ini kita belajar bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, penuh rahmat untuk kita semua. Fikih minoritas itu adalah bentuk rahmat syariat dalam menghadapi realitas hidup muslim dimanapun berada. Terima kasih untuk Indah Suci Sari, Melati Setia Rosmaya, dan Sina Mardiah. Semoga diskusi ini menambah ilmu dan memperkuat keyakinan kita bahwa Islam dijalani dengan bijak bahkan di tempat minoritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.